Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita punya misi khusus nih, yaitu mengurai referensi akademis yang lumayan padat menjadi panduan belajar terstruktur yang pastinya lebih gampang dipahami. Kita bakal bahas tuntas 8 konsep penting seputar studi gender, lengkap sama contoh nyatanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba lihat peta perjalanan kita hari ini. Di sini kelihatan jelas ada 8 konsep inti dalam studi gender yang saling berhubungan satu sama lain. Kita bakal taklukin ke 8 poin ini satu persatu secara berurutan, biar benang merahnya kelihatan banget. Biar belajarnya lebih terarah, kita bagi perjalanan ini ke dalam 4 bagian utama ya. Pertama, fondasi seks versus gender. Terus kedua, ekspektasi dan peran sosial. Ketiga, dampaknya yang berupa diskriminasi dan kekerasan. Dan yang terakhir, mewujudkan kesetaraan gender. Oke, masuk ke bagian 1, fondasi, seks versus gender. Ingat ya, setiap kita ngebahas topik ini, langkah pertamanya pasti selalu memisahkan mana yang murni biologi dan mana yang sekedar bentukan masyarakat. Coba bayangin, ada 2 sisi. Di satu sisi, kita punya seks, yang merupakan realitas biologis bawaan lahir. Ini mutlak ya. Sementara di sisi lain ada gender, yang sepenuhnya adalah konstruksi sosial, alias sesuatu yang diajarkan dan dibentuk oleh masyarakat di sekitar kita. Konsep pertama kita adalah seks. Kalau kita ngomongin seks secara akademis, ini tuh murni merujuk pada karakteristik biologis. Fokusnya ke kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Kategori biologis utamanya yang dikenali ada 3, yaitu laki-laki, perempuan, dan intersex. Poin krusialnya begini, seks itu 100% soal susunan genetik bawaan kalian. Misalnya nih, kehadiran DNA, kromosom spesifik kayak XX atau XY, dan keseimbangan hormon alami dalam tubuh sejak lahir. Sama sekali nggak ada campur tangan budaya di sini. Nah, ini beda banget sama konsep kedua kita, yaitu gender. Di sini, frasa dikonstruksi secara sosial benar-benar jadi kunci. Gender itu bukan soal sel atau anatomi tubuh, tapi lebih ke peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap pantas oleh masyarakat buat kelompok tertentu. Contoh gampangnya sering banget kita temuin sehari-hari. Kayak masyarakat yang mendikte kalau warna pink dan boneka itu khusus buat anak perempuan, sementara mobil-mobilan atau warna biru itu buat anak laki-laki. Padahal kan nggak ada genetik yang ngatur selera warna, ya kan? Ini murni ekspektasi bentukan masyarakat. Lanjut ke bagian 2, ekspektasi dan peran sosial. Setelah fondasinya jelas, sekarang kita bakal bongkar aturan-aturan spesifik atau semacam naskah yang diserahkan masyarakat ke kita. Ini bawa kita ke konsep ketiga, yaitu peran gender. Ini tuh ekspektasi dan norma sosial tentang gimana sih seseorang harus bertindak berdasarkan gender mereka. Anggap aja ini kayak naskah perilaku tak tertulis yang diharapkan buat kita perankan setiap harinya. Buat contoh nyatanya, di banyak budaya, ada ekspektasi kuat kalau perempuan itu harus jadi pengasuh anak di rumah, sementara laki-laki dituntut jadi pencari nafkah utama. Sekali lagi, ini bukan hukum alam loh, ini cuma peran yang disematkan oleh tradisi. Nah, dari peran umum tadi, turunlah ekspektasi yang lebih spesifik, yaitu maskulinitas. Ini konsep kelima kita. Maskulinitas adalah ekspektasi sosial yang disiapkan khusus buat laki-laki. Skrip ini ngatur banget gimana cowok seharusnya berpikir, berperilaku, sampai cara mengekspresikan diri. Sebagai paralelnya, konsep keenam kita adalah feminitas. Sama kayak sebelumnya, ini adalah naskah sosial yang disiapkan khusus buat perempuan. Aturan ini mendikte ekspektasi masyarakat tentang gimana perempuan seharusnya bersikap, berpenampilan, dan mengekspresikan perasaannya. Gimana sih skenario ini beraksi di dunia nyata? Pasti kalian pernah dengar ungkapan, laki-laki nggak boleh nangis kan? Nah itu contoh ekspektasi maskulinitas yang kaku banget. Atau anggapan perempuan secara alami adalah pengasuh yang lebih baik. Itu skrip feminitas. Keduanya benar-benar membatasi kita, padahal emosi dan rasa peduli itu kan sifat dasar semua manusia tanpa terkecuali. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, dampak, diskriminasi dan kekerasan. Jujur aja, ketika naskah sosial yang kaku tadi dipaksakan, bakal muncul sisi gelap yang sangat merugikan. Konsep ketujuh kita adalah diskriminasi gender. Ini terjadi ketika ada perlakuan yang nggak setara atau sikap yang nggak adil terhadap seseorang semata-mata karena gendernya. Garis bawahi kata kuncinya di sini ya, tidak setara dan tidak adil. Contoh nyata yang sering banget kejadian adalah kesenjangan upah. Bayangin, dibayar lebih rendah dari rekan kerja untuk pekerjaan yang sama persis cuma karena gender. Atau kesempatan promosi di tempat kerja dilewati begitu aja karena adanya prasangka. Ini ketidakadilan sistemik yang benar-benar nyata di dunia kerja.
Dan sayangnya, bias yang ekstrem ini bisa bereskalasi jadi konsep ke-8 kita, kekerasan berbasis gender. Ini adalah titik di mana prasangka berubah jadi tindakan berbahaya yang secara spesifik ditargetkan ke seseorang berdasarkan gender mereka. Dampaknya sangat parah ya, termasuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Ini bukan sekedar teori akademis di atas kertas. Ini adalah konsekuensi kelam ketika struktur gender disalahgunakan untuk mendominasi dan melukai orang lain. Oke, kita tarik napas sebentar dan pindah ke bagian 4, mewujudkan kesetaraan gender. Ini adalah bagian yang paling aspirasional dan jadi tujuan akhir kita. Inilah konsep keempat kita, kesetaraan gender. Sederhananya, ini adalah tentang hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara buat semua gender, di semua bidang kehidupan. Ini adalah solusi mutlak buat memperbaiki semua diskriminasi yang baru aja kita bahas tadi. Di dunia nyata, kesetaraan ini tuh wujudnya kayak apa sih? Misalnya nih, upah yang setara buat pekerjaan yang sama. Terus, tanggung jawab rumah tangga yang dibagi rata bareng-bareng, bukan cuma dibebankan ke satu pihak karena alasan tradisi. Kelihatan kan, gimana ini mendobrak semua batasan kaku yang kita pelajari hari ini? Nah, kita udah membedah semuanya, mulai dari fondasi biologi, ekspektasi masyarakat, sampai ke tujuan akhirnya. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Gimana sih cara kalian menantang norma-norma kaku ini di kehidupan sehari-hari buat mendorong kesetaraan? Memahami teorinya itu penting banget, tapi mempraktekannya, itu yang bakal bawa perubahan. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa.